adalah Jembatan Comal, salah satu akses penghubung transportasi di kawasan pantai utara Jawa. Peranan Jembatan Comal sangat vital karena menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Pekalongan. Jembatan yang dibangun sejak masa kolonial ini sudah beberapa kali ambruk. Terakhir di tahun 2014 lalu. Spekulasi pun bermunculan di masyarakat berkenaan dengan ambruknya Jembatan Comal, baik yang berkaitan dengan hal-hal logis sampai yang berbau mistis. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak kisahnya di Secret Story. Jembatan Kali Comal memang terkenal wingit dan angkernya, dan tentu kita sudah tahu bahwa masyarakat Pemalang itu kalau melintas di jembatan itu perlu adanya pencet klakson. Jembatan Comal sih dari TV, dari medsos tentang buaya putih Mas. Iya sih, kayak orang hilang atau jembatannya runtuh. Menilik masa lalu dari Jembatan Comal memang berbau darah. Jembatan sepanjang 25 meter ini dibuat para pekerja paksa atas perintah Belanda. Banyak yang kemudian menjadi korban tewas karena siksaan atau kelaparan. Dampaknya, suasana di sekitar jembatan menjadi kurang nyaman, terasa aneh dan menyeramkan. Mayoritas warga Pemalang bahkan menganggap jika Jembatan Comal termasuk jembatan angker dengan banyak kerajaan goib. Dulu salah satunya adalah di zaman kerja rodi untuk pembentukan jalan Dandeles itu banyak sekali yang namanya para pejuang, para syuhada, orang-orang yang bekerja tanpa diupah, dipaksa oleh Belanda untuk membuat jalan Dandeles, antara lain adalah yaitu makam-makam ulama waktu itu yang dikubur di bawah jembatan, termasuk makom para pejuang-pejuang yang membuat jembatan pada saat itu. Warga setempat meyakini jika ada 3 kerajaan siluman yang paling kuat di sekitar Jembatan Comal. Kerajaan pertama berada di daerah bantaran sungai dekat rumpun bambu, dihuni oleh siluman ular dan buaya. Sementara di bagian atas jembatan dikuasai sekelompok hantu wanita yang berpakaian serba putih, yang terakhir berlokasi di dekat makam tua dengan penampakan sosok laki-laki yang berpakaian hitam. Bangsa siluman inilah yang dituduh sebagai penyebab ambruknya jembatan sampai berkali-kali. Itu memang 2 kejadian. Kalau yang dulu jembatan Kali Comal ambruk itu saya belum ada, tapi kalau yang tahun 89 pas berbarengan sama meninggalnya ulama Pemalang, Mbah Nur Moga, itu memang benar. Sebelum jembatan itu rubuh, ada bandang banjir, itu keluar ular. Sebagian cerita ada seorang yang pinter, kemudian dia itu sering datang ke sini, kemudian dia memberikan makan terhadap buaya putih itu berupa ayam. Dan sekali lagi buaya putih ini hanya menjelma dan mengikuti daripada seorang alim tersebut. Ketika seorang alim datang kemudian membawa makanan, maka buaya-buaya putih ini berkumpul, kemudian seperti anak terhadap bapaknya. Eksistensi siluman di Jembatan Comal memang bukan isapan jempol belaka. Banyak sudah warga yang membuktikan keberadaannya. Para pekerja yang sedang merenovasi jembatan pasca ambruk di tahun 2014 membuktikan secara langsung. Mereka diganggu sosok wanita bertubuh ular di sekitar jembatan. Tak pelak jika kemudian Jembatan Comal mendapat julukan sebagai salah satu dari 5 jembatan terangker di Pulau Jawa. Untuk mengurangi ganasnya siluman Jembatan Comal, di waktu-waktu tertentu warga sengaja menggelar ritual keselamatan. Itu memang dari dulu-dulu menggunakan sesaji itu, kepala kerbau. Sebenarnya bukan kepala kerbau aslinya.
lengkap, kerbu sak ndase cara wong Jawa. Cuman yang beredar-beredar harus kepala sapi atau kepala kerbunya. Selain adanya penampakan makhluk goib, peristiwa kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di Jembatan Comal. Anehnya, kecelakaan yang terjadi sering bersamaan dengan adanya kejadian mistis di sekitar lokasi. Konon jika akan terjadi kecelakaan, akan didahului suara anak menangis dari kolong jembatan. Namun banyak juga warga yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Sungai Comal yang membelah daratan sebelah timur Kabupaten Pemalang memang termasuk sungai terbesar di Jawa Tengah. Airnya berasal dari Gunung Slamet. Kabarnya, sepanjang aliran sungai memiliki kisah mistis yang kuat karena memiliki banyak makam keramat. Apalagi di daerah pertemuan antara sungai dan laut yang disebut Pancer, yang dianggap tempat berdaya magis tinggi, di mana kerap terjadi kapal nelayan yang tenggelam tanpa penyebab yang jelas. Dan banyak kejadian-kejadian aneh yang belum terpecahkan sampai sekarang. Salah satunya tadi, kalau di Pancer, perahu yang sudah istilahnya terjebak di Pancer itu pertemuan air sungai sama air laut, jadi bulat. Padahal itu tidak begitu dalam, tapi kalau udah masuk ke pusaran itu, udah perahu itu nggak bisa balik, nggak bisa selamat. Paling yang bisa diambil cuman hanya mesinnya aja. Selain Jembatan Comal, jalan lingkar luar Pemalang yang sering dilintasi pemudik ternyata memiliki kisah misteri yang sama. Menurut kesaksian para pengguna jalan yang melintasinya, mereka sering diganggu sosok berbaju putih yang membuyarkan konsentrasi mereka saat berkendara. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sosok itu muncul dan menyeberang jalan. Pengguna jalan yang kaget lalu menjadi korban. Ada sosok perempuan yang nyebrang itu, iya, sehingga penglihatan ini seolah kayak orang tidur gitu ya. Waktu itu kan jamnya jam 4:30 pagi malam Jumat. Jadi di sini itu kalau kejadian setiap hari Jumat itu fatal, Mas. Enggak di sini, enggak di sana, enggak di sana. Kalau hari Jumat fatal. Nah, setelah tabrakan itu, kenek dan sopir tol diesel itu semuanya meninggal dua-duanya. Sebenarnya ada penjelasan logis mengenai ambruknya Jembatan Comal. Dari sisi konstruksi jembatan selalu mengalami tekanan dari derasnya air sungai. Ditambah lagi beban kapasitas jembatan yang terus bertambah. Alhasil Jembatan Comal yang usianya sudah cukup tua ini rawan ambruk. Namun tetap saja kisah-kisah mitos dan mistis justru kuat beredar di masyarakat. Dan anehnya banyak orang yang percaya. Ini kenapa berkembang mitos ini sangat subur di masyarakat. Ini tidak lepas karena dari karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pemalang, secara umum di Jawa, masih sangat percaya terhadap hal-hal yang mitos, hal-hal yang mistik, misteri. Bahkan bisa dikatakan yang namanya dunia mistik ini masyarakat masih suka, masih kental. Artinya kalau ada cerita yang berkaitan dengan mitologi, dengan misteri, ini jelas akan mudah diterima oleh kalangan masyarakat.